nyalakan semangatmu. Taklukkan setiap tantangan dengan keberanian dan energi tak terkalahkan. Kuku Bima So Fresh dengan ginseng plus multivitamin, stamina hebat, daya tahan dahsyat. Segarnya nyalakan semangatmu. Terus menyala, Kuku Bima Rosso. Sebelumnya saya mau minta maaf dulu ya. Kenapa? Karena suara saya tiba-tiba serak. Tadi di Jakarta masih nggak ada masalah, tiba-tiba sampai di tengah perjalanan kok jadi hilang suaranya. Mungkin karena ada tenggorokan ya. Tapi saya akan coba bisa untuk ngomong dia pelan-pelan gitu kan. Oke, sebelum kalau secara tampilan, fitur, spesifikasi sebenarnya hampir nggak ada bedanya. Kita akan sama-sama lihat dari detail-detailnya ya. Yang jelas secara warna ini hijau yang kalau kita cakep banget. Mau nabung pakai Brimo, investasi pakai Brimo, asuransi pakai Brimo. Brimo mudah serba bisa, mau top up pakai Brimo, mau belanja pakai Brimo, mau streaming hingga healing, mau pakai Brimo. Brimo mudah serba bisa, nyau 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 pakai Brimo. Mudah dan serba bisa pakai Brimo. Ayo download sekarang. Brimo. Mau nabung pakai Brimo, investasi pakai Brimo, asuransi pakai Brimo. Brimo mudah serba bisa, mau top up pakai Brimo, mau belanja pakai Brimo, mau streaming hingga healing, mau pakai Brimo. Brimo mudah serba bisa, nyau 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 pakai Brimo. Mudah dan serba bisa pakai Brimo. Ayo download sekarang. Brimo. Mau nabung pakai Brimo, investasi pakai Brimo, asuransi pakai Brimo. Brimo mudah serba bisa, mau top up pakai Brimo, mau belanja pakai Brimo, mau streaming hingga healing, mau pakai Brimo. Brimo mudah serba bisa, nyau 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 pakai Brimo. Mudah dan serba bisa pakai Brimo. Ayo download sekarang. Brimo. Mau nabung pakai Brimo, investasi pakai Brimo, asuransi pakai Brimo. Brimo mudah serba bisa, mau top up pakai Brimo, mau belanja pakai Brimo, mau streaming hingga healing, mau pakai Brimo. Brimo mudah serba bisa, nyau 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 pakai Brimo. Mudah dan serba bisa pakai Brimo. Ayo download sekarang. Brimo. Sebelum nonton videonya, kalian udah pada cuci tangan belum? Post dulu videonya. post dulu ya. Post dulu videonya. Post dulu video ini. Kalian langsung aja cuci tangan. Pakai sabun. Pakai sabun. Pakai sabun. Pakai sabun. Harus cuci tangan sampai bersih. Kalau sudah cuci tangan, Nah, baru kalau kalian sudah selesai cuci tangan, baru mulai videonya. kita mulai videonya. Mantul banget. Tutup pakai ini. Setelah itu, lanjutin videonya. Kalau sudah, kita lanjut. Lanjutin videonya. Silakan lanjut tonton video ini. Lanjut videonya. Tapi ingat, di rumah aja ya, jangan kemana-mana. Jangan kemana-mana. Jangan kemana-mana. Jaga kesehatan selalu. Yuk jaga kesehatan. Mantul banget. Dari corona sekarang juga. Salah. Nah, mantul banget. Mau nabung pakai Brimo, investasi pakai Brimo, asuransi pakai Brimo. Brimo mudah serba bisa, mau top up pakai Brimo, mau belanja pakai Brimo, mau streaming hingga healing, mau pakai Brimo. Brimo mudah serba bisa, nyau 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 pakai Brimo. Mudah dan serba bisa pakai Brimo. Ayo download sekarang. Brimo.
sombong amat. Selamat siang teman-teman Otomotif TV, apa kabarnya? Semoga semua dalam kondisi sehat dan bahagia selalu saat nonton video ini ya, amin. Nah teman-teman, siang hari ini saya sedang berada di Bikersworld Indonesia dan di depan saya sudah ada big bike baru yang benar-benar baru banget masuk dari Jepang. Ini adalah motor dari Yamaha, yang mana isinya motornya keren banget teman-teman. Jadi ini adalah versi naked dari pacuan Yamaha di World Superbike. Ya ini versi nakednya dari R1. Ya itu apa? Ini adalah Yamaha MT-10 SP. Ini motornya ganteng banget, garang banget. Fitur-fiturnya juga gokil, bener-bener kayak R1 tapi versi telanjang. Nah, detailnya kayak gimana sih? Terus suara mesinnya kayak gimana? Harganya berapa? Tonton terus sampai akhir, jangan kemana-mana ya. Oke teman-teman ya, ini secara keseluruhan ini khas banget sebuah keluarga MT ya. Naked bike yang tampangnya agresif. Apalagi nanti kalau kita lihat dari area depan, lampunya itu desainnya wah keren banget. Kayak mata robot gitu. Terus kelihatan keker, tangkinya gede gitu ya. Cuma yang unik adalah bagian belakangnya itu melandai gitu ya, bukan yang nungging kayak R1 gitu. Kalau di landai, terus joknya juga model menyatu. Tapi kalau kalian lihat detailnya, terutama warna, ini mirip banget dengan R1 karena ini nama warnanya sesuai ya, icon performance gitu. Jadi kombinasi silver, terus ada biru dan hitam. Terus yang bisa langsung kelihatan adalah suspensinya karena ini versi SP, dia sudah pakai Ohlin dan ini Ohlinnya juga generasi kedua yang lebih canggih dari yang lama. Dan Yamaha mengklaim ini motor pertama di dunia yang pakai suspensi elektroniknya dari Ohlin generasi kedua. Nah untuk lebih detailnya, ayo kita lihat langsung dari area depan. Oke teman-teman, ini di bagian sini yang utama adalah ada area lampu dan batoknya gitu. Dan ini kesannya tuh agresif ya, unik. Ini kalau sekilas kayak kepalanya robot di Transformer ya. Ada dua lampu gini, ini kayak mata, terus ini ada derel di atasnya. Nah ini derelnya begini. Dan ini uniknya adalah ini lampunya model bego teman-teman. Jadi kalau stang dibelokin dia tetap diem. Kayak dulu ada Triumph Triple juga kayak gini. Jadi walaupun stang dibelok-belokin dia diem aja ya, tetap lurus kayak motor full firing. Dan ini untuk lampu dekatnya yang kiri, lampu jauhnya yang kanan. Kemudian di bawahnya kita lihat adalah suspensi depannya yang kelihatan mewah banget karena warnanya emas. Ini dari Ohlin, kelihatan tipenya SV. Tertera juga tulisannya electronically control. Jadi ini karakternya bisa disetting secara elektronik ya. Makanya nanti kita lihat di atas sudah ada kayak kabel-kabel buat masuk ke dalamnya buat ngatur solenoidnya. Pengaturannya juga bisa kita lihat di bagian speedometernya. Oke, kita lihat dulu area sini. Spatbornya kelihatan sporty ya, kayak milik R1. Ini banyak plastik. Lalu rodanya pakai pelek palang 5 yang mana palang-palangnya itu ngingetin kita kayak peleknya dulu Yamaha R6 ya. Khas banget. Modelnya bukan yang lurus banget, tapi juga bukan yang melengkung gitu. Kesannya sih sporty. Dan ini dibalut ban dari Bridgestone Badleg Hypersport S22. Ukurannya 120/70 ring 17. Remnya itu saja cakram ganda 320 mili, udah semi floating, dan kalipernya 4 piston radial tiap sisi. Dan ini khas banget ya kayak R1 ya. Pakai kalipernya itu dari Adfix, bukan pakai Brembo gitu. Dan ini desainnya tuh unik ya. Khas banget nih. Jadi di bagian sisi luar pistonnya itu ada bulatan, terus ada titik-titik lubangnya gitu. Ini unik sih. Dan khusus untuk yang SP ini nih, jadi kan MT-10 SP, salah satu spek bedanya dibanding yang biasa itu selang remnya itu sudah pakai yang anyaman baja ya, yang braided steel gitu. Jadi secara performa lebih maksimal dibanding yang pakai selang karet biasa gitu. Oke, kita lihat di samping kanan, bagian bodi samping kelihatan banget ya, dia utamanya pamer sasis ya, rangkanya pakai delta box gitu, kelihatan keker lebar di sini. Terus ada ornamen plastik sedikit kecil yang ini kayak buat nutup cover buat akses ke dalam ya. Lalu mesinnya kelihatan banget bongkahnya besar dan ini basicnya kayak dipakai R1 ya. 4 silinder segaris, DHC 16 katup, injeksi pendingin cairan dan pastinya pakai cross plan 4 ya, tuh logonya di sini ya, kodenya tuh CP4. Makanya nanti kalau kita nyalakan itu suara gorong-gorongnya tuh khas gitu lah, beda dengan mesin 4 silinder yang fairing ordernya biasa. Lalu kalau naik sedikit, ini juga ada yang khas dari MT ini ada buat rem air duct sebenarnya ya, buat masuk udara ke filter, tapi juga memberikan kesan keker di area samping sini. Dan ini masuk ke dalam nembus tangki gitu, dan baru masuk ke filter udara di bagian sini. Lalu kalau kita naik ke atas, kalian lihat dari tangkinya, kelihatan banget mirip dengan R1, seperti saya tadi bilang, walaupun lekukannya di bagian sini beda ya. Ini kelihatan lebih gemuk, lebih gendut, dan ini kapasitasnya 17 liter, lumayan besar. Di atasnya ada logo MT-nya di sini, warnanya biru. Kemudian kita lihat dulu area stang, ini cukup menarik ya. Ini stangnya pakai fat bar,
nggak terlalu tinggi amat sebenarnya. Cuma untuk posisi pengendaranya masih cukup nyaman. Nanti saya kasih lihat pas membahas tentang riding position. Terus area stangnya, ujungnya ini kelihatan ya. Dan gripnya kayak Air1, kayak Mio juga. Ini khas banget Yamaha begini. Ada bandul stangnya kecil, kemudian master remnya sudah pakai Brembo radial juga dengan tabung mode terpisah. Lalu spionnya khas banget keluarga MT ya, yang bisa dilepas bagian sini, bisa terpisah jadi 2. Lalu untuk panel saklar yang kanan ini mirip banget dengan Air1. Ini ada buat engine cut off dan buat starter. Dan ini tombol buat ngatur menu ya, naik turun juga untuk mengokein, ditekan bisa ke dalam nih, plek gitu. Dan ini pastinya sudah throttle by wire, dan ini Yamaha mengklaim ini versi yang terbaru ya. Oke, lihat yang kiri, ini tombolnya jauh lebih banyak. Ini buat lampu jauh dekat dan pace beam, sein, klakson, lalu ada hazard di bawah. Kemudian di sini ada buat ngatur cruise control ya. Kalau ketemu jalan yang lengang di atas 50 km/jam ini bisa diaktifkan, jadi nggak perlu nahan gas. Ini buat naik turun, nanti di menu juga bisa pakai ini. Di depannya ada tombol buat ngatur mode. Oke, kita lihat area sini ya. Ini yang unik di bagian area segitiga atas, bukan hanya ada kontak yang masih manual, colok-colok, tapi ini sudah immobilizer. Bisa kita lihat di sini, dia kedip-kedip, ini tandanya immobilizernya aktif. Lalu, di sini, yang unik adalah ada power adapter gede banget di sini dong, tuh. Dan masih model yang pakai lighter gitu ya, jadi masih perlu adaptor. Tadi waktu saya pertama ketemu motor ini, pas belum merhatiin detail, jadi tadi saya kira tombol ini loh, buat keyless ya, nyala itu, atau bukan, masih kontak-kontak colok-colok manual. Lalu yang tadi saya bilang ini suspensinya bagian atas, ini kabel masuk ke dalam, ini buat solenoid ngatur karakternya di sini. Dan kalau kita lihat lebih detail, ini kabel-kabel yang dari panel saklar ternyata dibungkus rapi banget ya, nih. Jadi kelihatannya lebih aman gitu dan rapi itu saja. Terus tadi saya belum kasih lihat koplingnya masih mekanis ya, belum hidrolis. Ada setelannya di sini standar, tapi untuk tuasnya nggak ada setelannya di sini. Gitu, oke. Sekarang kita lihat panel instrumennya, yang mana dia pakai ukuran 4,2 in ya, nggak terlalu gede-gede amat dan mirip dengan miliknya Air1. Nah, cuma pas dinyalakan logo MT-nya langsung nyala. Dan ada apa sih dalamnya? Nah, benar-benar mirip banget Air1 kan. Makanya tadi saya bilang dari awal ini bisa dibilang Air1 versi naked gitu ya. Nah, di sini ada tachometer, angkanya sampai 13.000 rpm, lebih sih sebenarnya ya. Dan redline-nya di 11.500. Kemudian di sini berderet info-info fitur-fiturnya ini motor. Ini ada quick shifter-nya, up and down, aktif apa enggak, ini lift atau buat kayak wheelie control. Kemudian ini fitur yang buat ngatur rem, lalu ada engine brake juga ada di sini tampilkan. Kemudian di bawahnya ada riding mode-nya, ada A, B, C, D. Dan ini sebenarnya bisa disetting masing-masing karakternya, tapi juga bisa ngikutin bawaan pabrik ya. Kayak mode A ini powernya yang paling gede, TCS-nya paling kecil, SCS-nya paling kecil, suspensinya juga paling kaku gitu ya. Lalu B yang di bawahnya karena power 2, C 3, yang D 4. Jadi intinya A itu yang paling powerful, B yang di bawahnya, C di bawahnya lagi, kalau D yang paling lemot gitu ya. Dan ini ya buat pemula cocoknya pakai D gitu lah. Lalu di atasnya ada semacam MID. Ini pertama ada odometer, kemudian ini buat ngatur cruise control ya, mau dikunci di kecepatan berapa, lalu ada fuel trip, ada temperatur sekitar, temperatur coolant, kemudian trip 2, ini juga ada buat ngatur cruise controlnya, atau semacam trip time sebenarnya ya. Kemudian balik ke odometer. Lalu di sini kecepatannya paling gede di tengah, lalu ada gear position. Nah, yang ini nih unik nih, ada speed limit teman-teman. Jadi kayak malah motor balap gitu ya, waktu masuk ke pit dikunci speednya di sini bisa diatur. Terus kalau kita masuk ke dalam, ini, nah ini menunya banyak banget teman-teman. Ada display mode, ERC setting, lap time, maintenance, unit, wallpaper, shift indicator, display setting, brightness, clock, dan all reset. Nah, yang mau saya kasih lihat yang menarik adalah yang YRC setting ya. Nah ini teman-teman. Nah ini mulai dari tadi yang riding mode-nya ABCD, lalu powernya berapa, ini semua bisa disetting sini ya. Sampai ada TCS-nya atau traction control system, slide control system, quick shifter, up and down ya, lift atau wheelie control, ini engine brake management, ini brake control, kemudian ERS ini yang buat nyeting suspensinya teman-teman. Jadi elektronik suspensinya di sini nih bisa disetting auto, ada 3 pilihan, atau manual 2 pilihan. Kemudian geser lagi, ini ada nih yang buat ngatur
Ada brake supportnya, corner support, akselerasi support, front firm, dan rear firm. Ini buat ngatur preloadnya gitu ya, suspensi depan dan belakang. Gitu. Jadi lengkap aja yang bisa disetting ya. Kalau secara fitur elektronik memang oke lah. Makanya saya bilang ini kayak R1 yang versi nakednya gitu. Nah, kemudian di samping-sampingnya juga pastinya ada info lampu-lampu ya. Kita bisa lihat di sini banyak banget. Ini lampu buat cruise control, set, ini peringatan lagi, netral. Lalu ada buat sen kanan, sen kiri. Lalu di kanan ada lampu shift light, slide control, check engine, dan ABS. Gitu. Oke, kita lanjut. Lihat ke belakang-belakangnya lagi. Joknya seperti tadi saya bilang di awal, modelnya menyambung dan cenderung datar. Tapi yang buat pengendara itu lebih diistimewakan ya, pastinya. Ini biar nyaman saat jalan-jalan gitu. Ini lebar banget bagian sini. Terus ada kayak pengganjal kecil gitu, mungil. Dan ini kulitnya modelnya yang kesannya itu mewah gitu, tapi agak kaku. Dan dikasih jahitan dengan benang warna abu-abu. Ini yang bagian belakang mungil aja. Dan di sini ada tulisan MT10. Kemudian bodi belakangnya mungil aja, tipis dan tidak terlalu nungging ya. Ini bodi kasar, ini bodi halus. Lalu di ujungnya ada lampu rem yang bentuknya khas banget keluarga MT ya, kayak gini. Ini ada kayak logo MT-nya. Lalu kalau di rem dia akan nyala sisi lainnya lebih terang. Lalu lampu sennya cakep aja, khas keluarga MT dengan satu titik tapi kelihatan nyorot ke samping gitu. Dan ini terpasang di spatbor yang mungil aja, lebih buat dudukan plat nomor sih ya. Dan ada kayak covernya mungil di area sini. Oke, berikutnya kita lihat area roda belakang. Nah ini kalau kita perhatikan benar-benar mirip dengan R1 ya, terutama lengan ayunya yang model pakai aluminium. Tapi kalau kita lihat dari belakang tuh pipih banget teman-teman, benar-benar tipis banget ya. Jadi kalau lihat dari sini tuh kayak seramping ini emang kuat gitu ya. Tapi kalau lihat dari samping tetap kelihatan keker ya, tebel gitu. Dan ini pastinya ditopang tadi suspensi Ohlin elektronik yang SV juga sama. Nah, ini elektronik generasi kedua. Dan tadi udah kita lihat bareng di speedometernya, ini suspensinya bisa diatur dengan pilihan bisa yang otomatis ya, semi adaptif ya. Jadi karakternya bisa disesuaikan dengan kondisi jalan dan karakter pengendaranya gitu. Kemudian kita balik ke area roda belakang. Peleknya kelihatan banget ya di sini ya. Tuh palang 5-nya yang kayak R6. Dan ini dibalut bahan piston Badlek S22, ukurannya 180/55 ring 17. Remnya cakram tunggal dengan kaliper Nissin yang belakang ya. Dan selang remnya masih yang pakai karet itu, belum kayak yang depan. Lalu di sini kita lihat adalah knalpotnya. Ini lagi-lagi mirip banget R1 kan tuh. Dan ini udah titanium. Dan kalau kita perhatikan detailnya di area sini, ini ada yang buat mekanis buat katupnya gitu. Jadi ketika kecepatan rendah dia akan lebih menutup biar nggak blong banget, tapi kecepatan tinggi dia akan memberikan akses gas buang lebih lega gitu. Tapi kalau kita perhatikan lagi lebih detail, di tengahnya tuh ada tembolok gede banget ini, tuh lihat ya. Dan ini menampung gas buang dari depan ya. Konfigurasinya adalah 421 dan pastinya ada O2 sensor buat baca emisi gas buangnya. Lalu kalau kita lihat di sini adalah pijakan kakinya yang depan, ini modelnya emang agak ke bawah gitu ya. Jadi biar posisi kaki tidak terlalu nangkring. Ini bergerigi gini biar ngegrip. Kemudian kita lihat sini masternya ternyata Brembo yang belakang. Tambungnya frame-nya di sini. Lalu pijakan kaki buat penumpang nempel di subframe. Ini juga sama model bergerigi. Kemudian kita lihat di area kiri. Ini ada fitur yang belum kita lihat. Dan bawaan sudah ada quick shifter iPad ya. Seperti tadi kita lihat juga di panel speedometernya. Ada settingannya mau di on-in apa di off-in. Tapi ini ya sensornya masih model gini ya, mekanis di bagian tuas ya. Beda dengan Ducati, mereka sudah selangkah lebih maju. Sensornya sudah dipasang di bagian mesin ya, membaca gerakan botol pemindah giginya. Oke, kita lihat di sisi kiri sini deh. Kita lihat di sini adalah bagian radiator ya, yang kelihatan besar ya, atas bawah. Terus ada kipasnya ini, gede banget. Lalu di bawahnya ini terdapat oil cooler teman-teman, yang tidak kalah heboh gedenya ya tuh. Segini, dan ini ada cover khususnya, jadi nggak ngeblong-blong amat, cakep ya. Atasnya juga ini ada yang buat cover radiator, dan di sini terpasang lampu sennya, dan bentuknya sama persis dengan yang belakang. Kayak gimana sih posisi berkendaranya? Nah ini tinggi joknya 835 mm, nggak tinggi-tinggi amat ya. Saya tingginya 173 cm, bobot 65 kg, lihat masih napak ya ketika kedua kaki turun. Saat diraih, stangnya kerasa agak rendah tapi cukup lebar.
Terus kalau kaki naik tuh kan bener nggak senangkring R1. Ini masih cukup nyaman, cukup santai. Terus, oh ya gimana suara mesinnya? Nah sebelum itu buat background aja, ini mesinnya kan basisnya dari R1 tapi di setting jauh lebih rendah ya tenaganya ya, nggak dipolin. Kalau R1 kan hampir 200 HP. Kalau MT-10 hanya sekitar 164 HP dengan torsi 112 Nm. Jadi memang di setting disesuaikan dengan inilah ya, sebuah naked bike nggak perlu sampai 200 HP lah ya. Beda dengan Ducati ya filosofinya. Kalau Ducati mah gila itu tenaganya tetap gede banget. Kalau Yamaha ini masih ya agak-agak rasional gitu lah. Cukup lah dikasih spek 164 HP. Terus suaranya, oke kita nyalain aja. Tuh, dari stasioner aja kedengeran ya, jek 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 jek. Agak ada nggak ratanya gitu, khas crossplate. Enak ya, responsif dan khas banget crossplate lah. Ketukannya tuh nggak rata gitu. Selain suaranya yang agak unik, karakter khasnya crossplate dulu punya torsi yang kuat dari putaran bawah ya. Karena urutan pengapiannya kan saling susul-menyusul gitu, nggak rata, jadi memberikan torsi yang besar. Jadi kalau dipakai di jalan, tarikan awalnya tuh udah kerasa kuat ya. Beda dengan 4 silinder yang fairing ordernya standar, kalau ini beda, jauh lebih kuat gitu. Terus, oh ya suspensi, ini cukup kaku ternyata ya. Karakternya sporty, tapi tadi balik ke settingan yang di bagian suspensinya pastinya. Pasti bisa disetting jauh lebih empuk juga kalau kita masuk ke tadi yang WRC setting. Gitu. Oh iya, tadi belum ngomongin harga. Jadi oleh Bikersworth Indonesia, MT-10 SP ini dibanderol dengan harga 850 juta rupiah off the road. Jadi kalau on ya tambahin 10%, 11% dari angka itulah gitu. Ya sesuai lah deh ya dengan dapat motor yang gagah banget, keren banget, basicnya R1, fiturnya lengkap banget, tampilan sih gokil sih, bener-bener out of the box gitu. Dan kayaknya kalau dipakai jalan ini enak nih, ya ramah buat orang Indonesia, posisi duduknya juga nggak nunduk-nunduk amat, dijamin masih nyaman ya, beda dengan naik R1 ya kan, yang nungging banget, itu yang anak muda banget. Kalau yang sudah berumur pakai ini lebih cocok lah, gitu. Jadi kalau teman-teman tertarik, langsung aja nih mampir ke sini nih, di Kemang Village ya, Jakarta Selatan. Yaudah, kita aja teman-teman video kali ini. Terima kasih buat yang sudah menonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, subscribe, komen, share, nyalakan juga tombol loncengnya. Dan jangan lupa follow juga kami, Automotive_TV. Kalau IG saya, @aan_automotive. Gitu. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa pakai lem kalau naik motor ya. Kita dengerin lagi suaranya. Brimo. Mau nabung pakai Brimo, investasi pakai Brimo, asuransi pakai Brimo. Brimo mudah serba bisa, mau top up pakai Brimo, mau belanja pakai Brimo, mau streaming hingga healing, mau pakai Brimo. Brimo mudah serba bisa, pakai Brimo. Mudah dan serba bisa, pakai Brimo. Ayo download sekarang. Brimo. Sebelumnya saya mau minta maaf dulu ya, kenapa? Karena suara saya tiba-tiba serak. Tadi di Jakarta masih nggak ada masalah, tiba-tiba sampai di tengah perjalanan kok jadi hilang suaranya. Mungkin karena ada tenggorokan ya, tapi saya akan coba berusaha untuk ngomong pelan-pelan gitu kan. Oke, sebelum kalau secara tampilan, fitur,
spesifikasi sebenarnya hampir nggak ada bedanya. Kita akan sama-sama lihat dari detail-detailnya ya. Yang jelas secara warna ini hijau yang kalau kita cakep banget. Mau nabung pakai Brimo, investasi pakai Brimo, asuransi pakai Brimo. Brimo mudah serba bisa, mau top up pakai Brimo, mau belanja pakai Brimo, mau streaming hingga healing, mau pakai Brimo. Brimo mudah serba bisa, pakai Brimo. Mudah dan serba bisa. Pakai Brimo. Ayo, download sekarang. Brimo. Mau nabung pakai Brimo, investasi pakai Brimo, asuransi pakai Brimo. Brimo mudah serba bisa, mau top up pakai Brimo, mau belanja pakai Brimo, mau streaming hingga healing, mau pakai Brimo. Brimo mudah serba bisa, pakai Brimo. Mudah dan serba bisa. Pakai Brimo. Ayo, download sekarang. Brimo. Mau nabung pakai Brimo, investasi pakai Brimo, asuransi pakai Brimo. Brimo mudah serba bisa, mau top up pakai Brimo, mau belanja pakai Brimo, mau streaming hingga healing, mau pakai Brimo. Brimo mudah serba bisa, pakai Brimo. Mudah dan serba bisa. Pakai Brimo. Ayo, download sekarang. Brimo. Mau nabung pakai Brimo, investasi pakai Brimo, asuransi pakai Brimo. Brimo mudah serba bisa, mau top up pakai Brimo, mau belanja pakai Brimo, mau streaming hingga healing, mau pakai Brimo. Brimo mudah serba bisa, pakai Brimo. Mudah dan serba bisa. Pakai Brimo. Ayo, download sekarang. Brimo. Nyalakan semangatmu. Taklukkan setiap tantangan. Dengan keberanian dan energi tak terkalahkan. Kuku Bima, so fresh. Dengan ginseng plus multivitamin, stamina hebat, daya tahan dahsyat. Segarnya nyalakan semangatmu. Terus menyala, Kuku Bima Rosso.